untuk menanyakan timbal balik dari laporan tanggung jawaban tersebut. Baik Pak Dewan, terima kasih Pak Presiden Mahasiswa dan Pak Wakil Presiden Mahasiswa atas laporannya kepada saudara terkait yang sudah Anda jawab. Saya ingin bertanya, berapa total program dari seluruh kementerian Anda? Jadi seperti itu untuk awalnya. Baik, total program kerja sebenarnya di dalam laporan pertanggungjawaban itu sudah menjabarkan mana yang terrealisasi dan tidak. Lalu dokumentasi itu hanya sebagai, sebenarnya ada beberapa program yang belum terdokumentasi, yang sifatnya berjalan, insidental, namun memang tidak melibatkan mahasiswa. Itu ada program-program seperti itu sehingga lupa didokumentasi. Namun di dalam dokumentasi kami mentotalkan sebanyak 15. Kalau mungkin bisa dilihat sebanyak 15 program yang berjalan yang ada dokumentasinya. Itu ada program yang terrealisasi maupun tidak. Tidak terrealisasi yaitu tadi karena kendala, hambatan-hambatan. Yang terrealisasi itu ada yang berdokumentasi, ada pun tidak berdokumentasi. Jadi ya Pak, mungkin penambahannya seperti kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan BEM Week ini ya, pada kepengurusan periode tahun 2020, itu mungkin kurang lebihnya 15 tadi ya Pak Pres, tapi kalau dari kita sendiri, hitungnya 17-an ya, bisa dikatakan. Yang tidak terdokumentasi mungkin seperti halnya kegiatan-kegiatan yang melakukan konsolidasi, masa kita melakukan konsolidasi, kita harus presentasi di setiap saatnya, kan mungkin itu insidental tadinya bersama mahasiswa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti dari penjabar hal program kerja, mungkin dari pihak pihak presidium bisa melihat data-data yang sudah dikirimkan dari BEMU untuk dicek. Nah, kemudian bila mana ada keganjalan di dalam program kerja yang sudah dilaporkan, nanti bisa dilihatkan itu berkisar pada angka 15 program kerja atau 17 program kerja kalau tidak salah. Mungkin lebih konkret bisa dilihat pada laporan. Baik, kemudian saya ingin bertanya terkait salah satu program yang tidak terrealisasi ya. Bertemakan hunting SMK, SMA bekerja sama dengan UKM, latihan teknik debat mahasiswa. Kemudian sedangkan yang dikirim dari BEMU terkait di silabus Prokja terdapat itu menumbuhkan keterampilan soft skill dari soft skill dari para mahasiswa. Sedangkan di sini tidak terlaksana. Harusnya tidak dilakukan oleh BEMU ini untuk mengganti program yang tidak terlaksana ini, karena ini kan terkait dengan bargaining power, juga tentang skill, di mana menggunakan untuk memajukan universitas. Ya. Jadi bargaining power itu ada di setiap kementerian, ada 11 kementerian yang mencerminkan bargaining power dan HAM ya. Jadi kendalanya kenapa tidak terlaksana, karena kita sempat ada kevakuman di dalam internal kementerian tersebut, sehingga perlu dilakukan reshuffle kabinet. Maka bargaining power itu tidak tercerminkan, itu hal yang salah, karena Kementerian Luar Negeri itu menjalankan bargaining power. Yang melakukan studi banding itu adalah bargaining power. Lalu masih dengan BEM Malang Raya, untuk melaksanakan aksi pada tanggal 8 Oktober 2020, saat itu sedang ribut cipta kerja, itu adalah salah satu bargaining power. Jadi tidak bisa diukur dalam suatu kegiatan. Namun itu menjadi suatu kendala, memang kita akui bahwasannya tidak mudah mengurus kompleksitas dari persoalan di BEM universitas ini. Jadi ada banyak hal, saya kira itu ketika ada statement yang menyatakan apakah bargaining power dari visi misi ini tidak terrealisasi, itu hal yang salah. Itu terrealisasi dengan ada di Kementerian Luar Negeri, sumber dari pihak lain itu adalah bargaining power. Karena melibatkan pihak luar atau instansi luar. Bahkan kita bekerja sama dengan pihak Rektra untuk melaksanakan seminar kemarin. Itu adalah salah satu bentuk seperti itu. Jadi itu jawabannya, Pak. Suaranya tidak terdengar ya? Suaranya nggak kedengeran. Loh. Bisa didengar? Oh, Oke. Baik, tadi juga terdapat keterangan tidak terlaksananya ini karena ada reshuffle komunikasi sehingga terlambat memulai kegiatan. Jadi kami di sini menanggapi kenapa sampai terjadi tidak ada di dalam visi misi terdapat sinergitas dan progresif, ya, sinergitas dan progresif tidak sesuai dengan visi misi seperti itu sehingga terjadi kesalahan atau kegagalan sebuah program kerja seperti ini. Itu. Ya. Jadi visi misi sebenarnya tidak bergantung dengan melihat oke ini masalah internal ya. Tentu memang kita akui kesulitan untuk menyatukan adalah suatu kendala yang sulit. Tapi hal itu bukan suatu hal yang menjadi permasalahan yang besar, karena BEM masih tetap bisa menunjukkan eksistensinya dan berjalan. Visi misi tidak segalanya bisa manapun.
membuat visi misi tentu tidak semuanya atau 100% bisa berjalan dengan mulus dan baik. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya apakah karena tidak baiknya di kondisi internal kegagalan dalam visi misi, tentu tidak. Karena memang itu menjadi suatu hal yang perlu dievaluasi. Maka dari itu setiap kepengurusan perlu melakukan upgrade. Kita akui memang setiap organisasi pun itu hal yang lazim. Namun kita sampaikan di dalam laporan ini sebagai bentuk bahwa kami bertanggung jawab menyampaikan apa yang menjadi keburukan atau kesalahan di dalam internal kami. Itu menjadi untuk menerima laporan. Jadi seperti itu. Makanya tadi seharusnya mungkin mengatakan terkait dengan ucapan penerimaan laporan setelah pertanyaan mungkin harusnya tadi, cuma nggak apa-apa sampaikan. Baik, saya bertanya kembali terkait program kerja Anda, beberapa sudah Anda jabarkan, tetapi ada yang belum terrealisasi. Nah, lalu bagaimana tindakan Anda untuk mengantisipasi program kerja yang tidak? Terima kasih. Ya, bagaimana cara mengantisipasi? Jadi sebenarnya bukan mengantisipasi, tetapi lebih mengevaluasi. Kalau mengantisipasi sebelum terjadi, sedangkan ini sudah bagaimana kami mengevaluasi. Tentu kami melakukan evaluasi di dalam internal kami, dan tentunya BEM ini bukan suatu organisasi yang berjalan dalam satu periode, tapi program-program ini nantinya bisa kami tawarkan kepada kepengurusan. Karena mengingat itu tadi, durasi kami juga tidak sampai 1 tahun, banyak program yang menjadi gagasan, ya kendalanya adalah pandemi salah satunya, lalu yang kedua adalah kendala strategi kami diharuskan untuk lebih cepat selesai, karena mengingat situasinya adalah saat kemarin pemilihan terlalu lama, sehingga agar lebih cepat untuk periode-periode selanjutnya kita percepat periode ini di kendala dan hambatan. Maka dari itu lebih tepatnya penegasannya adalah bukan mengantisipasi, melainkan mengevaluasi. Antisipasi pastinya semua periode melakukan antisipasi dengan baik. Bagaimana cara atau kevakuman di dalam melaksanakan program itu adalah bentuk antisipasi. Tetapi di sini sudah jadi fakta tidak terlaksana karena hambatan-hambatan tadi. Maka dari itu kami evaluasi menjadi ranah prerogatif saya dengan Wapresma untuk mengevaluasi kepengurusan seperti itu. Dan dari poin-poin evaluasi tersebut kami mengharap gitu untuk periode selanjutnya dapat meneruskan program-program yang tidak di saat pandemi ini ya, tidak ada opsi gitu. Ini adalah suatu keniscayaan kita harus berjalan dengan virtual. Virtual itu pasti punya kekurangan. Banyak dari kita yang sebelumnya melaksanakan program secara adaptasi dan perlu penyesuaian. Maka dari itu, periode ini 2020-2021 yang awalnya menggagas program yang lebih banyak offline, kita menjadikan alternatif online. Nah, tentu itu kan perlu adaptasi sehingga ada kendala-kendala. Makanya ada beberapa faktor itu tadi komunikasi dan koordinasi yang kurang maksimal. Karena masa pandemi itu adalah salah satu dampak kenapa komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu tadi kita tidak tatap muka dan sehingga pendekatan secara persuasif dengan anggota itu kurang. Nah, inilah pandemi memang kita akui sebuah keniscayaan berimplikasi luas termasuk kepada BEM. Nah, apakah kami itu tadi melakukan? Cuma yang tadi ditanyakan adalah yang sudah terjadi. Jadi kami tepatnya mengevaluasi. Itu saja, terima kasih mungkin. Iya Pak, mungkin saya mau menambahkan ya Pak. Jadi terkait dengan dievaluasi atau diantisipasi, sebenarnya kita sudah mengantisipasi tadi sesuai ya sama Pak Presma. Jadi contoh antisipasi yang kita laksanakan, contohnya saja seperti ini kalau bila mana seminar gitu ya, seminar offline, dan kita juga sudah antisipasi seminar juga online sekarang karena digital. Kemudian juga banyak sekali kayak karya tulis ilmiah atau mungkin lomba-lomba seperti itu yang sudah kita laksanakan juga sudah menggunakan dan juga sudah menyesuaikan meskipun banyak sekali keterbatasan yang kita lakukan selama kepengurusan ini. Kemudian juga bila mana mengatakan atau merujuk pada evaluasi kepengurusan sendiri juga ya tadi sesuai dengan Presma itu hak dari kami, hak prerogatif dari Presma dan juga Presma terkait dengan evaluasi internal. Namun bila mana mengevaluasi ini juga diperlukan peran. Jadi pengawasannya nggak hanya di akhir periode, namun juga kita perlu adanya pengawasan dari kepengurusan berjalan seperti itu. Dengan adanya pengawasan ini kan sebenarnya juga kita bisa tahu apa sih antisipasi yang baik. Namun selama ini juga kita menjalankan program kerja. Bisa kami katakan dengan jujur, mungkin di sini mungkin ada forum mahasiswa juga. Jadi jujur saja kita pastikan bahwa pengawasan program kerja terkait dengan Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri masih minim peran BPM dalam pengawasan dalam BEM seperti itu. Mungkin di akhir lagi bahwa evaluasi untuk internal kami seperti ada reshuffle atau mungkin ada beberapa pengurus kami yang mungkin kurang maksimal, tetapi bukti nyata bahwa antisipasinya contohnya apa? Program kerja pada Badan itu pada tahun 2017-2018 itu Presmanya Mas Fajar itu menyelenggarakan kegiatan hanya 3 program kerja. Kemudian untuk tahun 2018-2019 dan juga 19 saja. Nah,
pada periode ini, meskipun kita adanya pandemi COVID, tetapi kita sudah berusaha secara maksimal untuk membuat program kerja, yang mana program kerjanya berorientasi dengan digital, yaitu menggunakan kita sudah memberikan surat izin, kita izin melakukan kegiatan secara offline, yang mana seperti Duta Kampus Inovasi sebelum PPKM darurat ya. Jadi memang kita membuat kegiatan yang offline, memang benar-benar kita butuh off. Jadi kayak Duta Kampus itu kan juga perlu karantina, yang mana sebelum PPKM darurat sendiri kita juga sudah memikirkan bahwa alternatif apa yang kita antisipasi, yaitu tetap offline, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Dan nambahkan sedikit, salah satu program yang berjalan secara offline yaitu Pengabdian di Desa. Itu kami berusaha bagaimana kegiatan itu kita bisa Dharma perguruan tinggi yang kami wujudkan. Mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Apa saja isi dari Tridharma perguruan tinggi? Yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Demi kita harus terjun langsung ke masyarakat. Ya, kita sentuh masyarakat walaupun ini di masa pandemi. Tentunya dengan antisipasi protokol kendala-kendala ini kita bisa keluar seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit menambahkan. Jadi visi misi itu parameternya memang adalah bukan salah satu program lah. Karena visi misi itu digagas tidak untuk masa pandemi ya. Jadi visi misi itu adalah program yang digagas bagaimana BEM melaksanakan program sesuai dengan kriterianya sebagai organisasi. Mungkin itu konklusi atau kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Baik, kemudian terkait program yang Anda jabarkan dulu, yaitu terkait 1000 PKM, apakah menjadi lebih sedikit ketimbang tahun-tahun lalu? Apa kontribusi BEMU terhadap 1000 PKM ini? Secara realita bahkan tidak tembus kurang lebih 205 proposal. Mungkin Pak Pres. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Apa kontribusi kami ya? Jadi mungkin kalau teman-teman di sini itu pertama kali saya atau teman-teman yang lolos sebelumnya, saya salah satu yang lolos PKM yang di tahun sebelumnya, melakukan koordinasi dan komunikasi bahwasanya perlu melakukan bimbingan pendamping grup besar yang dimana di situ ada mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan bimbingan atau pendampingan. Nah, itu adalah salah satu peran kami, bahkan saya sendiri saya torehkan di tahun lalu, cuma saya melakukan sharing seputar PKM tersebut kepada mahasiswa. Namun memang non formal caranya, tidak lewat jalur organisasi. Tapi saya secara bahkan membagi proposal yang memang kemarin itu lolos, itu sebagai gambaran dan pembelajaran agar mahasiswa juga mau. Nah, sekarang bagaimana tahunnya ada penurunan, bahkan tahun ini hanya satu proposal yang lolos. Ya memang kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Semua sudah berupaya, tapi selebihnya adalah memang pasti di dalam setiap kompetisi. Nah, kita harus menerima apapun itu. Yang jelas kita kan tetap berusaha dan berupaya. Ya, itu yang terpenting yang bisa kait dengan lolos atau tidaknya itu adalah rezeki sebenarnya. Ya, rezeki dan juga usaha dan maupun kemampuan itu menentukan. Jadi saya kira dosen dan mahasiswa lainnya saya kira sudah melakukan seriusan. Universitas Widya Gama Malang berfokus untuk membenahi PKM, bagaimana melahirkan proposal-proposal yang lebih banyak lagi seperti kami, khususnya dari saya, sebagai yang pernah lolos, yang pernah mendapatkan pendanaan, memberikan sharing gitu, track lolos PKM, lalu bagaimana membuat suatu proposal yang berkualitas. Jadi itu di luar jalur organisasi. Jadi itu ketika Anda menanyakan salah satunya menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini. Jadi seperti itu. Cuma memang secara organisasi kami tidak cantumkan terrealisasi, tapi bukan suatu kegiatan besar yang dinaungi organisasi yang kita buat, tetapi lebih kepada. Saya izin menambahkan ya Pak Pres ya. Jadi mungkin kontribusi terkait dengan PKM ini perlu diingat bahwasanya untuk program kreativitas mahasiswa itu adalah langsung tugas dan wewenangnya untuk UKM PKM. Bisa di highlight-nya dalam hal apa? Untuk UKM PKM yaitu memang berwenang untuk PKM. Tetapi untuk badan eksekutif mahasiswa ini bukan hanya mengenai PKM dan lain-lain, ada yang namanya juga. Jadi nggak hanya bisa melihat pada jumlah PKM tembus 1000, itu hanya harapan kami bila mana memang mahasiswa yang mendaftar di Universitas Widya Gama tembus dari lebih 2000 gitu ya. Kalau memang mahasiswa Widya Gama, tapi itu hanya di silabus awal itu namanya rancangan program kerja, yang dimana rancangan itu bila mana tidak terrealisasi juga tidak apa-apa, bila mana terrealisasi alhamdulillah, itu adalah patokan akhir periode seperti itu. Nah kemudian terkait dengan PKM sendiri, saya juga lolos PKM pada tahun 2019, Pak Agit 2020. Jadi memang kita membawanya person to person, kita bukan membawa 1000 PKM, itu tugasnya mendorong mahasiswa untuk bisa berinovasi. Contohnya selain PKM apa? Ada yang namanya seperti Bu Wiwin itu apa ya Pak Pres ya? Program dari Kemenristek di Kemendikbud itu. Selain PKM ada Expo yang juara 1 dan juara 3. Itu sebenarnya bila mana berkaca pada kejuaraan-kejuaraan seperti itu, nggak hanya di PKM saja seperti itu. Jadi memang bila mana secara kompleksitas PKM kan juga
juga di awalnya, tetapi juga nggak melulu pada PKM, kita fokuskan di kegiatan-kegiatan mana yang memang itu kita tugasnya mendorong sih, bukan untuk bisa menembuskan 1.000 seperti itu. Karena kita bukan UKM PKM yang bisa melaksanakan klinik PKM seperti yang kita ingin langsung, cara menyusun sistematikanya gimana. Jadi PEM hanya bisa mendorong. Sekian, mungkin itu yang Ya, tadi bagus ya poinnya yang disampaikan. Jadi memang itu pun yang kita rancangkan program terkait dengan penyuluhan PKM nantinya akan bekerja sama dengan UKM PKI. Jadi sebenarnya seperti itu. Apakah kita bertanggung jawab atas itu? Ya tentu bertanggung jawab, mengevaluasi pasti. Jadi itu saja. Terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya terkait program kerja BEMYU untuk belusukan. Mungkin Pak Wakil Presma bisa menjawab. Permisi, mohon izin untuk di-break dulu ya, Pak Presidium. Apakah diperkenankan karena sholat atau azan? Saya diskorsing dulu sidangnya. Diskorsing berapa menit gitu karena masih azan. Izin Pak, saya skorsing dulu sidangnya 5 menit. Jadi setelah azan langsung bisa mulai lagi ya. Sidang saya skorsing dulu. Ya, saya rasa untuk skorsing sidang cukup. Dengan ini sidang saya buka kembali. Untuk memsingkat waktu, pertanyaan dari Presidium 3 saya batalkan. Jadi langsung saya ambil alih di sini. Ini juga beberapa poin ya, mungkin dalam satu periode ini. Yaitu yang pertama, pada tanggal 6 September 2020, BEMYU melantik kabinetnya sendiri. Dan di sini tidak ada laporan kepada kami. Dan bahkan pihak lain atau ormawa lain. Ya memang seperti di dalam POK dijelaskan, untuk kabinet, memang Presma dan Wapresma berhak untuk melantik kabinetnya sendiri. Tapi setidaknya dilibatkan di sini mengapa pelantikan. Dan menurut saya di sini mungkin kurang komunikasi antara
rekan-rekan BEMU dan rekan-rekan DPMU. Lalu yang kedua, pada tanggal 10 September 2020, bahwa ada dari salah satu kementerian, yaitu ketua anggotanya membantah keterkaitan penyebaran link formulir tentang aspirasi mahasiswa. Dan dalam laporan tanggung jawaban sendiri, setelah kami lihat, kenapa kementerian tersebut sebagai anggota dewan tidak pernah mendapati kerjasama tentang perihal itu. Kemudian permasalahan muncul di mana pihak tersebut mengatakan link yang disebar telah diretas. Di sini agar tidak terjadi bapak-bapak sekalian, karena di sini yang nampak buruk di nama rekan-rekan DPMU. Ya, dari 2 poin itu saya juga ingin menambahkan dari pengawasan DPM yang tadi dikatakan kurang. Ya dikatakan kurang karena mungkin di sini problem terbesarnya di sini saya selaku ketua DPMU juga jarang mendapat konfirmasi kegiatan, dan kebanyakan rekan-rekan DPMU tahu kegiatan BEM itu dari PAWA atau pihak lain. Jadi mungkin untuk memberikan klarifikasi agar hal-hal, saya memohon klarifikasi dari Bapak Presma atau Bapak Presma. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Pertama, poin terkait dengan komunikasi, masalah pelantikan kabinet. Kita bisa melihat aturan Manapok sendiri tidak menyatakan norma harus memberikan konfirmasi ke DPM. Jadi begitu. Jadi kongres ini seharusnya ada di periode sebelumnya adalah vakum, sehingga tidak bisa diselenggarakan kongres seperti itu. Jadi saya menjawab sesuai dasar, bahwa tidak ada dasar bagi kami untuk memberikan konfirmasi terkait pelantikan kabinet. Itu memang menjadi melihat di dalam SK Mendikbud nomor 155 tahun 98. Di situ sudah dijelaskan dengan detail bagaimana organisasi mahasiswa itu berpijak pada dari oleh untuk mahasiswa. Sehingga ketika kami dipilih oleh mahasiswa, legitimasi kami ada, berhak untuk menentukan komposisi sendiri dalam struktur kami dan melantik. Terkait apakah ada, mungkin sifatnya undangan ya, kalaupun memang kita perlukan undangan. Cuma itu tadi, ya komunikasi memang menjadi kendala, tapi tidak ada suatu karena itu sesuai dengan tidak ada aturannya, seperti itu. Itu berkaitan dengan pelantikan kabinet. Ya. Lalu selanjutnya adalah masalah Google Form yang diretas dan lain sebagainya. Jadi itu adalah miskomunikasi Kementerian Kajian Aksi dan Advokasi Mahasiswa ingin melakukan aspirasi ya, melempar suatu aspirasi, dokumen aspirasi kepada mahasiswa. Kalau tidak salah itu sempat melakukan koordinasi ke saya, itu komunikasinya tidak utuh atau tidak lengkap. Nah, saya akuin itu menjadi suatu kesalahan, sehingga Google Form itu saat itu sudah dipublik ke yang bersangkutan, kita sudah evaluasi, lalu juga kami sampaikan ke pembina kami, yaitu Wakil Rektor 3, bahwa ini menjadi suatu kesalahan, ya jadi sudah dimaklumi seperti itu, hal yang wajar, itu menjadi human error dari pengurus bermaksud untuk menjelekkan atau merusak nama DPMU seperti itu. Memang harusnya kita berkomunikasi dan bekerja sama terkait dengan aspirasi tersebut. Sehingga fakta yang terjadi, kita kan berkomunikasi dengan rektor waktu itu. BEM dan DPM berkolaborasi untuk menyampaikan aspirasi kepada rektor apa yang menjadi keluhan-keluhan mahasiswa. Itu kan salah satu langkah maju yang kita laksanakan. Koordinasi kita bagian yang terakhir, tadi poin yang terakhir apa ya? Saya lupa. Poin yang ketiga tadi. Kajian aksi yang itu Pak Pres, yang tidak ada, yang dipindah Polhukam. Oh ya. Ya, jadi sebagaimana memang kita melakukan reshuffle, pembaharuan postur, bahkan Presiden RI sendiri sering dan kerap melakukan reshuffle kabinet, pergantian kabinet, karena melihat suatu kekosongan jabatan atau tidak berjalan fungsinya dengan baik, sehingga kami melaksanakan pada bulan Januari tahun 2021 kemarin, kami melihat kita tidak bisa dengan seperti ini, kita harus membereskan segera permasalahan di internal, khususnya kepengurusan, maka dari itu reshuffle di level BEM sudah mulai kembali menunjukkan eksisnya, bisa melaksanakan program kerja yang memang itu berorientasi kepada kebutuhan mahasiswa. Jadi sebenarnya itu 3 poin yang bisa saya klarifikasi teman-teman DPM Universitas, dan kalaupun mungkin ada kesalahan dari kami mohon maaf, dan ya mohon mungkin dimaklumi dan dimaafkan permasalahan-permasalahan terkait mungkin yang sebelum-sebelumnya, yaitu dari kementerian kami yang bersangkutan, mahasiswa mungkin yang melihat ada Google Form yang tersebar berkaitan dengan aspirasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah miskomunikasi. Nah itu tadi, hal yang kalau kita daring, kita komunikasi digital, terdengar dengan baik, apa sih pesan dan koordinasi yang kita lakukan itu. Itu adalah miskomunikasi, karena memang salah satunya adalah kendala daring. Mungkin itu klarifikasinya, kalau mau ditambahkan. Cukup Pak Pres, mungkin itu sudah cukup jelas ya tadi penjelasannya. Saya serahkan ke Presidium. Ya, baik, terima kasih jawabnya Pak Presiden Mahasiswa. Lalu untuk rekan-rekan Presidium 2 dan Presidium 3, apakah bisa diterima? Baik, Pak Dewan, bisa diterima. Baik, Pak Dewan, bisa diterima. Baik, atas jawabannya Pak Mahasiswa dan Pak Wakil Presiden Mahasiswa, terima kasih atas laporan serta jawaban Anda selama 1 periode ini. Maka izinkan kami untuk berunding beberapa menit dari saat ini untuk menerima laporan ini.
mohon izin. Baik, dengan ini saya selaku Presidium 1 atau Ketua Dewan Perwakilan Tanggung-Jawaban Saudara, maka dengan ini kami putuskan laporan tanggung-jawaban Saudara dinyatakan diterima. Dan untuk selanjutnya berkas laporan tanggung-jawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang. Untuk salinannya sudah diberikan tadi ya, Sudah, Pak. salinan LPJ. Baik. Ya, baik, pada siang hari ini sidang laporan pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa periode 2020-2021 saya nyatakan selesai. Baik, terima kasih Pak Dewan. Acara sidang laporan pertanggungjawaban dari Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa periode 2020 mahasiswa. Untuk itu dimohon untuk para audiens tetap berada dalam room Zoom dikarenakan acara selanjutnya akan dimulai. Untuk para Presidium 1, 2, dan 3, Siap. apakah sudah siap? Siap. Baik, acara selanjutnya yaitu pengesahan anggota Malang periode 2021-2022. Yang secara langsung disahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas periode 2020. Presidium 1 dipersilakan. Baik, sebelumnya saya akan membacakan surat keputusan Ketua. Surat keputusan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa nomor 009/Romawi/2021 tentang pengesahan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang periode 2021-2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang, putusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang nomor 027/KPTS/KPU WG/6 Romawi/2021 tanggal 26 Juni 2021. Ya Aurelia Aisyah, Ahmad Firman, Almiar, dan M. Regensyah Adam Romengan telah ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa periode tahun 2021-2022 dalam pemilihan itu. B. Bahwa dalam rangka implementasi pembentukan organisasi kemahasiswaan guna mewujudkan dan meningkatkan partisipasi serta keleluasaan yang lebih besar kepada mahasiswa, maka perlu dilakukan pengesahan periode tahun 2021-2022. C. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, maka perlu disahkan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang terpilih. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Keputusan Mendikbud Nomor 155 Tahun 1000 Siswaan Universitas Negeri Pemalang. 4. Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Pemalang. Memperhatikan berdasarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang nomor 027/6 Romawi/2021 memutuskan dan menetapkan keputusan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa tentang pengesahan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang periode tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Komisi 1, 2, 3, dan 4 Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang periode tahun 2021-2022. Kedua, membentuk anggota dan komisi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas disahkan bertanggung jawab atas 1. Menjalankan visi dan misi dengan sungguh-sungguh dan maksimal. 2. Bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Pemalang periode 2021-2022. Ketiga, keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 10 Juli 2021. Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Andi Setiawan. Lalu saya akan menyebutkan nama anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Yang pertama, nama Benia Aurelia Aisyah, angkatan 2018, Fakultas Hukum. Yang kedua, Ahmad Herman, angkatan 2018, di Fakultas Teknik. Ketiga, Eko Teguh Laksono, dari angkatan 2018, Alan Chandra Wijaya, angkatan 2018, Fakultas Hukum. Dan yang kelima, Taki Nabil Elmiar, angkatan 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang keenam, Muhammad Regensyah Adam Romengan, angkatan 2019, Fakultas Hukum. Dengan ini mengesahkan dan mengukuhkan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2021-2022. Untuk selanjutnya,
Dengan ini pimpinan sidang saya alihkan kepada pimpinan sidang berikutnya. Baik, kini acara sesi pertama telah usai. Sidang Kongres Mahasiswa Universitas Widya Gama Malang dengan tema acara Sinergitas Kongres Mahasiswa sebagai Wadah Edukasi Widya Gama Malang. Di sini untuk pimpinan sidang yaitu ada Saudari Venia Aurelia Presidium 1, Presidium 2 ditempati oleh Alexandra, Presidium 3 ditempati oleh Vegensia Adam. Dan dimohon Presidium 1 tetap menyalakan kamera masing-masing, serta untuk para audiens tetap di dalam room Zoom sidang. Untuk acara sesi kedua,